Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, menikmati alam semesta ini luar biasa ya, hubungan Tuhan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat perisai dimanapun Anda berada ya, saya Kang Marwan ya, guru panjenengan. Kali ini saya akan mencoba tentang pelajaran serangan batin yang waktu itu sudah dipraktekkan bersama ya. Kalau serangan batin waktu itu kan kita antar santri, antar ikhwan PDB. Jadi yang satu menyerang secara batin, yang satu cukup memperisai dan mengembalikan energi tersebut. Dan itu energinya bisa menimbulkan pentalan, bahkan mual dan lain-lain. Energinya sangat enak sekali. Sekarang kita bahas begini, apa sih serangan batin itu? Serangan batin itu adalah dari energi api ya, dari si penyerang itu ya, energi api. Energi api, energi amarah, energi nafsu yang jelek kita keluarkan untuk menyakiti lawan dengan pakai batin. Ya, dengan pakai power batin. Dan itu nyata, sudah dibuktikan waktu itu. Ya, jadi si penyerang batin itu bisa terpental, bahkan mual dan lain-lain. Tidak enak ya, tergantung kita mengembalikannya, cuman memeriksa saja atau bagaimana, kan begitu. Itu baru serangan batin ya. Fungsinya itu sangat banyak sekali. Sebenarnya saya Kang Marwan itu apa ya? Itu sebagai sindiran saja, sehingga kalian bisa mengerti kalau digali nih sampai sejauh mana sih, gitu ya. Jadi kalau dikembangkan nih sampai sejauh mana sih, seenggaknya jenengan sudah tahu ya jawabannya. Jangan sampai tidak tahu. Oke, sekarang kita bongkar satu lagi gini ya. Bagaimana kalau orang itu, taruhlah orang lain ya, bisa, itu akan bisa juga ya. Dan silakan dipraktekkan ya. Ini dikhususkan untuk tingkat 3, 4 dan 5 ya, dan tingkat 6, tingkat maha guru dan tingkat guru, dan tingkat 3 ya. Caranya bagaimana ya? Begini. Caranya pada saat pelatihan itu oke ya, kita nggak nyerang secara batin, secara ini langsung. Jadi tata caranya untuk melatihnya ini bisa jarak jauh juga ya, mungkin di Taiwan, di Malaysia, di Indonesia bisa dilaksanakan. Caranya begini. Jadi yang umpamanya di Malaysia, ikhwan kita ya, saudara kita, untuk melatih praktek dengan tidak menyerang dengan batin ya, tidak melakukan serangan. Caranya gini saja, cukup dia punya niat jelek sama kita ya, punya niat gak bagus sama kita, dia diam saja enggak apa-apa. Punya niat gak bagus sama kita, suruh punya niat gak bagus. Niat gak bagus itu apa sih? Niat gak bagus itu dari energi api ya, dari energi api. Nah itu nanti kalau emang dia sudah siap, dia enggak apa-apa nih ya, enggak melakukan serangan batin, tapi dia punya niat gak bagus sama kita, cobalah kita ambil energi apinya, energi yang gak bagus itu kita ambil begini ya, ambil. Setelah itu kita dorongkan lagi, kita hantamkan lagi, atau mungkin kita tusukkan ya, mungkin ke perut, tapi ini sangat berbahaya ya kalau kita tusukkan ya, mungkin ke, jangan dilaksanakan ini, pokoknya ini bahaya nih kalau kita ditusukkan atau ini bahaya nih. Cukup dikembalikan saja begini ya. Nah ini kita nggak nyerang, kita hanya mengembalikan, kita mengambil energi apinya dari si orang tersebut, kita ambil dan kita serangkan lagi. Itu bisa muntah, bisa tumbang ya. Apalagi kalau orang itu orang yang nggak suka sama kita ya, gitu. Nah ini sangat berbahaya sekali ya. Dan kemarin sudah kita laksanakan prakteknya, ternyata benar ya, ternyata begitu kenyataannya.
ada salah satu ikhwan kita yang nama Mas Yuda ya, dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah Solo Tigo apa Jogja itu ya. Itu begitu, bisa dipertanyakan di grup. Jadi pada saat beliau main ke rumah itu coba niatkan, jadi nggak usah pakai serangan batin. Jangan masuk ke rumah sini cukup dengan pakai niat nggak bagus, nggak baik. Jangan punya niat nggak bagus saja. Itu saya tarik begini, saya iniin langsung tumbang beliau ya. Nanti ini saya mau video call satu demi satu ya, baik tingkat 3, tingkat 4 dan tingkat 5 ya. Untuk tingkat maha guru dan guru ya, tingkat 3 dan 4. Ingat ya, ini pelajaran tambahan dari saya ya, pelajaran tambahan dari saya. Kalau masalah kegunaannya itu sangat banyak sekali, bukan cuman itu saja ya, bukan cuman jeblak aku mental. Kalau jeblak aku mental sudah biasa itu ya. Coba digali terus ya, digali. Contohnya kayak kemarin itu ya, pengobatan orang kena santet ya, peluburan energi dan lain-lain itu bisa. Dengan cara apa? Bacaannya bebas ya, tergantung sirnya masing-masing, tergantung keyakinannya masing-masing. Dan itu bisa dipraktekkan nanti ya antar ikhwan. Kalau penyerangan kita dengan cara menghantam ya, kalau penarikan dengan kita cara menarik. Menarik ini ingatkan ya, kita batas sampai sini ya, batas pergelangan tangan ini jangan sampai los ke badan semua, jangan. Nanti kita bisa mual dan lain-lain ya, kalau energinya besar, wah luar biasa itu. Ya. Nah, kalau sampai energi itu masuk ke dalam diri kita dan kita sampai mual atau sampai muntah dan puyeng dan lain-lain ya, itu cobalah netralkan dengan cara dari perut ditarik melalui tenggorokan, buang gini, melalui mulut ya, gitu. Bacaannya terserah di situ, monggo ya, tergantung keyakinan masing-masing. Dan ingat satu kali lagi ya, pada saat mendawamkan harus ikhlas lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya selain dari pertolongan dari Sang Maha Pencipta ya. Begitu ya, coba dipelajari, dipahami ya, disimak di grup ya. Untuk grup yang di Malaysia silahkan ya, untuk mau uji coba silahkan ya. Di situ ada grupnya, grup Malaysia ya, silahkan. Jadi pada saat mau pelatihan, praktekan dan lain-lain sama ikhwan, coba kabari saya Kang Marwan ya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pokoknya kalau untuk mau mengetes secara emosi, silahkan dengan cara bangkitkan emosi. Kalau belum bangkit, hantamkan. Itu akan terjadi pentalan kaku dan lain-lain. Kalau ini masih kosong emosinya, nggak bakalan bisa ya. Nggak bakalan bisa, sama aja kayak min ketemu min, jadi nggak bisa. Ini harus min ketemu plus, dar akan terjadi ledakan begitu, pantulan ya. Jadi tata cara pembuktiannya seperti itu ya. PDB, perisai daya batin perlu dipahami, ini ada kekuatan dari batin ya, begitu perlu dipahami. Ingat ya, jangan sombong, jangan disombongkan. Pergunakan keilmuan ini untuk hal lain lebih bagus, mungkin untuk pengobatan dan lain-lain ya, silahkan gitu. Dan bagi rekan-rekan yang mau dikembangkan keilmuannya ya, mau bisa mengisi orang lain, badan orang lain, mengisi tasbih ya, bisa mengambil tingkat maha guru atau tingkat guru, dipersilakan ya. Langsung diuji coba di situ, dipraktekkan di situ ya. Bila perlu yang menyerang orang dari jenengan ya, orang lain ya, atau dites pakai telur dulu aja lah, sebelum mecahin ke orang lain ya, gitu. Nanti ada tata caranya. Kalau tingkat guru ini mesti datang ya, sebab di sini ada tata caranya untuk bagaimana kita nanti mengolah, kita mengisi tutorial ke orang tersebut, kita praktikkan di situ langsung. Tolong dipahami terus ya, dawamkan ikhlas karena Gusti Allah ya. Coba rasakan tuh, digali ya, merasakan energi alam, merasakan energi negatif, merasakan energi astral, itu beda-beda, perlu dipahami ya. 4 energi alam itu dari tanah, air, api, angin, ini pun rasanya beda-beda, kita harus bisa memahami ya. Kalau dari tanah itu biasanya kita merasakan kayak aliran listrik ya, kesetrum aliran listrik ya di badan kita. Mungkin pada saat kita mendawamkan amalan itu tanpa sengaja kayak ada yang jalan atau yang di sini gitu ya. Yang ini dari unsur tanah ya.
Kalau dari api ya itu akan terasa hangat atau panas badan kita. Sepanasnya apapun tapi kita masih bisa menahan ya, terutama di punggung sini atau di tangan, jangan sampai mengeluarkan keringat. Itu dari unsur api. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan sekarang dari unsur angin ya, seperti yang kita praktekkan waktu pengobatan pada saat live TikTok itu yang sono ya, baik jarak jauh bisa itu. Dia merasakan kayak ada desiran angin ya, desiran angin. Itu. Nanti pada saat mendamkan amalan itu juga akan terasa itu di badan kita itu. Jadi perlu dipahami ya. Sekarang kalau yang energi air ya, yang 4 ini, itu kita merasakan dingin, sejuk ya dari ubun-ubun nih, gitu kayak kita buka freezer kulkas bagaimana sih gitu ya. Gitu. Jadi cobalah untuk rekan-rekan saya mau lebih bagus lagi dipuasain ya, puasa apit. Puasa apit itu umpamanya kita lahirnya hari Senin ya, hari Senin. Jadi hari Minggunya kita sudah berpuasa ya, udah makan sahur ya. Jadi pada saat terakhirnya itu hari Selasa, puasa apit ya. Puasa apit itu bagus untuk kebatinan ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan keluar dari grup. Nanti kalau sudah keluar dari grup udah nggak sebakalan saya masukin lagi ke grup ya gitu. Jadi di sini pembelajarannya tidak main-main ya, bukan untuk main-main. Jadi kalau mau belajar sekalian, kalau enggak silakan keluar gitu ya. Jadi belajar untuk lebih baik ya, untuk saling asah, saling ngasih, saling asuh, untuk mengenal siapa kita, siapa Gusti Allah kita, siapa Tuhan kita ya, melalui kalimah-kalimah zikir sirri laduni ya. Ingat, jangan lupa ya, sedikit pun rezeki yang jenengan miliki sedekahkanlah ya ke yang membutuhkan ya, ke kanan kiri, anak yatim atau yang lainnya, orang-orang tua yang nggak mampu ya. Itu saran saya Kang Mas Marwan ya. Jangan sampai kita hidup di alam dunia cuma sementara ini nggak berguna ya. Alangkah bodohnya kita ya gitu ya. Dimanfaatkan umur yang sangat pendek sekali ini untuk hal-hal yang lebih positif lagi ya gitu. Ingat, jangan lihat orangnya ya, undur mangkola wala tundur mangkola ya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa isi yang disampaikan, begitu ya. Saya lebih senang dipanggil Kang Mas daripada dipanggil guru ya, biar nggak ada pembatas antara kita, biar los. Jadi kalau ada unek-unek mau diomongkan silakan los begitu. Di sini jangan sampai ada yang merasa digurui atau yang menggurui. Kita belajar sama-sama untuk lebih baik lagi ya gitu. Simak terus videonya di TikTok atau di YouTube saya tuh ya, monggo dipelajari, dikembangkan. Banyak yang lainnya, bukan cuma jeblak mental kaku, itu sudah biasa ya. Dan jangan mengatasnamakan keilmuan yang saya ijazahkan ke jenengan ini dengan Kanjeng Sunan Kalijaga ya, tidak ada sangkut pautnya ya. Tapi kalau mau tawasulan ke para aulia, para wali, monggo silahkan. Tapi kalau untuk ilmu yang kita ijazahkan ini nggak ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jangan membawa nama Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Biarpun saya sendiri orang Tuban asli ya, bahkan makomnya Kanjeng Sunan sendiri sekitar 10 menit dari rumah saya ya gitu. Dan kemarin sudah kita ajak ziarah dan tawasul di sono ya. Begitu saja. Dikembangkan lagi, banyak lagi dikembangkan, itu banyak banget. Pokoknya ikuti saja ya. Dan yang mau datang di tempat kami silahkan datang ya. Mau nginep juga enggak apa-apa ya. Kalau ingin digembleng, dikembangkan ilmunya itu silahkan ya. Untuk tingkat guru, tingkat mau guru, simak terus ya. Bila tidak masih ada yang mau dipertanyakan, pertanyakan saja, nggak usah malu-malu ya. Harus dipraktekkan. Kalau tidak dikan kapan bisanya ya. Biarpun jenengan tingkat maha guru, tingkat guru, tapi kalau nggak sering nggak dipraktekkan dengan tingkat 4 ya. Tingkat 4 bisa menyaingi tingkat guru dan tingkat maha guru, tapi bedanya dia tidak bisa mengisi badan orang lain ya gitu. Jadi tingkat 3 pun begitu ya, dia bisa melebihi tingkat 4 ya, tergantung dia dipraktekkan terus atau di ini terus ya, dipraktekkan. Sekolah itu ada ujiannya, sama aja kayak ilmu ya. Kalau nggak dipraktekkan kapan kita taunya ya. Sekolah kalau nggak ada ujiannya kapan kita nanya ya. Perlu dipahami ya untuk rekan-rekan saya di luaran sono.
Jadi emang beginilah bahasa saya, kamu orang begini ceplas-ceplos ya, apa adanya, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Begitu saja kurang lebihnya. Saya Kamas Marwan, kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkannya. Saya hanya manusia biasa, kesalahan ada pada diri saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingat ya, ud'uni astajib lakum, hai manusia, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Coba ya, melalui zikir kalimat-kalimat itu tersebut, mantap, mantap pokoknya. Dasar semua itu ya, itu adalah ilmu ikrar diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikrar kita pada Gusti Allah ya, pada Sang Yang Maha Pencipta yang punya jagat raya seisinya ini ya. Gitu. Nggak usah banyak-banyak belajar ya, kalau nggak ada manfaatnya buat apa. Yang penting bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat orang lain. Begitu saja ya. Salam. Semoga kalian sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.